Halo Sobat Literasi, materi ini akan membahas tentang suatu hal yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Materi ini akan sangat membantu bagi kita dalam mengerjakan suatu hal yang belum pernah kita ketahui. Atau secara singkat, materi kali ini adalah pemandu bagi para pemula. Kira-kira materi apa ya? Ada yang tahu? Yaps, benar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teman-teman pernah menonton video tutorial membuat dalgona coffee di TikTok? Atau menonton cara mengedit video dari HP melalui YouTube? Nah, sebenarnya langkah-langkah membuat sesuatu tadi termasuk ke dalam teks prosedur. Yuk langsung saja kita simak penjelasan pada video pembelajaran berikut ini. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses dalam membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Contoh sederhana dari teks prosedur adalah petunjuk cara memasak mie instan. Tentunya teman-teman pernah masak mie instan dong ya. Nah, di bagian belakang kemasan mie instan terdapat petunjuk bagaimana cara memasak mie instan yang tepat, mulai dari takaran air sampai lama waktu merebus mie. Tujuannya agar kita jadi tahu proses masak mie instan yang benar, sehingga mie-nya tidak terlalu matang atau bahkan belum matang. Bagaimana Sobat Literasi? Setelah mendengar pengertian dari teks prosedur tadi, apakah teman-teman sudah paham mengenai konsep dari teks prosedur? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke pembahasan inti, yakni tentang ciri umum teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan jenis teks yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati oleh pembaca dalam mengikuti petunjuk dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dan ciri umum teks prosedur tadi, teman-teman pasti sudah paham dong tentang teks prosedur. Supaya Sobat Literasi semakin mendalami pemahaman tentang teks prosedur, mari kerjakan beberapa soal berikut ini. Dengarkan dan simak contoh dari teks prosedur berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soal terdiri dari 3 pilihan ganda dan 2 uraian singkat. Cara memasak nasi goreng. Hai Moms! Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng ala abang-abang kaki 5. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk satu porsi nasi goreng yaitu 1. Nasi yang sudah dingin. 2. Bawang putih 3 siung. 3. Cabai rawit 3 buah. 4. Telur 1 butir. 5. Bawang merah 3 siung. 6. Garam dan penyedap. 7. Kecap. 8. Minyak goreng. 9.
daun bawang sebagai opsional. Cara memasak. Pertama, haluskan bawang putih dan cabai rawit. Kedua, iris tipis bawang merah. 3. Tumislah bawang putih dan cabai rawit yang telah dihaluskan dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Keempat, masukkan nasi, aduk hingga merata. Kemudian, masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Bisa juga tambahkan sosis atau bakso sebagai topping sesuai selera. 5. Nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Selamat menikmati. Nomor 1. Berdasarkan teks prosedur yang telah didengarkan, manakah yang termasuk ke dalam kalimat imperatif? A. Nasi goreng siap dihidangkan. B. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. C. Aduk hingga merata. D. Bisa juga tambahkan sosis atau bakso. Nomor 2. Dalam teks prosedur cara memasak nasi goreng, tunjukkanlah yang termasuk kata kerja aktif. A. Dihidangkan. B. Dihaluskan. C. Nikmat. D. Tumislah. Nomor 3. Berikut ini yang termasuk ke dalam bahan dalam pembuatan nasi goreng ialah A. Bawang putih, bawang merah, minyak goreng. B. Nasi putih, bawang merah, kuali. C. Minyak goreng, telur, spatula. D. Garam, kecap, kompor. Nomor 4. Pada teks prosedur, terdapat kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Temukanlah kata keterangan yang terdapat dalam teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nomor 5. Teks prosedur menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Temukanlah kata penghubung atau konjungsi dari teks prosedur cara memasak nasi goreng. Bagaimana teman-teman? Soalnya mudah kan? Itulah tadi pembelajaran mengenai ciri umum dari teks prosedur. Terima kasih telah menyimak materi dan mengerjakan soal dengan baik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam literasi.